Apa aja sih perubahan yang ada di e-faktur versi 3? Bapak Ibu di sini bisa melihat di mana di versi sebelumnya Bapak Ibu untuk faktur pajak masukan maupun dokumen lain dalam hal di sini adalah eh, pemberitahuan impor barang atau PIB, sebelumnya Bapak Ibu melakukan key in secara manual dan nanti akan divalidasi oleh DJP. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gideon dan Bu Nuryani, bahwa di faktur versi 3 ini nanti akan menyajikan faktur pajak masukan dan juga menyajikan faktur pajak PIB yang nanti dapat dilaporkan pada SPT masa PPN. Sehingga PKP hanya tinggal memilih apakah nanti ini dikreditkan atau tidak. Nah, yang kedua, perbedaannya adalah di versi sebelumnya, aplikasi e-faktur desktop itu menyediakan fungsi generate SPT. Artinya Bapak Ibu untuk melaporkan SPT PPN harus mengenerate file CSV, kemudian dapat dilaporkan melalui e-filing atau melalui KPP atau melalui TPT online. Nah, untuk versi 3 ini kita sudah menyediakan satu channel, yaitu yang tadi saya jelaskan flowchart-nya. Kita sudah menyediakan aplikasi berbasis web, di mana nanti Bapak Ibu mulai dari posting, lapor, isi NTPN, isi penandatangan SPT sampai dengan submit, sampai dengan tanda terima NTT itu nanti akan ada di halaman tersebut. Berikut ini kami akan coba memperlihatkan kepada Bapak Ibu aplikasi e-faktur desktop versi 3.0. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, di e-faktur 3.0 ini fitur-fiturnya tidak ada yang kita kurangi. Yang ada yaitu kita menambahkan fitur yaitu untuk menurunkan data faktur pajak masukan dan PIB dan VAT refund for tourist. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah mengupdate aplikasi ke versi 3, nanti datanya akan tetap, username dan password juga akan tetap. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek kembali versi aplikasi apakah sudah yang paling baru. Ketika sudah diupdate ke versi 3, nanti akan ada tambahan menu, yaitu tambahan pre-populated data, faktur pajak masukan, kemudian dokumen PIB dan VAT refund for tourist. Kemudian ada juga satu lagi menu sinkronisasi kode cap untuk faktur pajak 07 dan 08. Nah, di sini contohnya di dalam video Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Ini adalah tampilan untuk menarik data faktur pajak masukan yang Bapak Ibu miliki. Artinya nanti ketika ada penjual yang mengupload faktur, seketika itu juga nanti faktur pajak masukan Bapak Ibu akan muncul di sini. Nah, di sini kan ada kolom masa dan tahun, kemudian NPWP dan nomor. Artinya ketika Bapak Ibu mengisikan masa dan tahun, artinya di sini Bapak Ibu akan melaporkan pajak masukan ini di masa yang Bapak Ibu inputkan. Contohnya di sini adalah di masa Mei 2020. Nanti faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan di masa Mei 2020 nanti akan dimunculkan di halaman ini. Untuk melakukan penarikan data, Bapak Ibu bisa menekan tombol get data. Di sini pertama sekali akan diminta autentikasi mengenai pengguna. Artinya di sini kita akan verifikasi terkait password Innova seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan ketika melakukan start uploader. Selain password Innova, kita juga memberikan fitur input captcha. Dalam hal ini kita akan membatasi supaya tidak mengganggu proses upload faktur yang lain. Misalkan nanti takutnya ketika kita tidak membatasi dengan captcha, nanti akan mengganggu performance ketika Bapak Ibu melakukan upload faktur atau upload dokumen lain atau upload retur. Nah, di sini contohnya dimasukkan captcha. Ketika salah akan ada informasi bahwa inputan Anda salah.
Setelah berhasil, nanti akan muncul list data yang Bapak Ibu akan kreditkan. Jadi contohnya di sini aplikasi ini mempunyai faktur pajak masukan sebanyak 2 faktur pajak masukan, dan ini sudah siap untuk diupload. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini kita menyediakan data ini dengan status dikreditkan otomatis ya. Jadi nanti dalam hal Bapak Ibu ingin membuat ke dokumen B3 atau tidak dapat dikreditkan, bisa memilih faktur yang akan dirubah, kemudian dengan menekan tombol ubah pengkreditan. Tapi khusus untuk faktur 07 dan 08, nanti ketika datanya diturunkan, nanti status dikreditkan akan menjadi tidak dikreditkan. Di sini sebagai informasi juga Bapak Ibu, untuk data yang diturunkan per sekali get data, artinya sekali Bapak Ibu tekan tombol get data, kita memberikan data sebanyak 1000. Jadi ketika Bapak Ibu menekan tombol get data, kita hanya menyediakan data 1000. Nah, angka 1000 ini bisa saja nanti berubah. Misalkan ketika kami menganalisis di internal IT kami, ternyata angka 1000 itu terlalu memberatkan sistem, bisa saja nanti angka ini akan berubah lebih kecil, atau bahkan nanti angka itu bisa berubah menjadi lebih besar ketika performance di aplikasi kami masih terlihat kecil. Jadi nanti akan lebih membantu Bapak Ibu, misalkan kita turunkan data per 10.000 atau per 5.000, nanti mungkin akan kita lihat dulu ketika nanti sudah live secara nasional. Nah, di sini di dalam video ini kita akan melihat faktur ini akan diupload. Ada 2 faktur pajak keluaran yang diterbitkan ke pembeli di sini. Dalam hal ini kita sebagai pembeli, kita akan memilih faktur tersebut. Misalkan untuk satu faktur kita masukkan nanti di B3, artinya tidak dikreditkan. Kemudian faktur yang di bawahnya nanti akan kita masukkan di lampiran B2 atau faktur yang dikreditkan. Nah, untuk merubah pengkreditan, Bapak Ibu terlebih dahulu memilih faktur yang akan dirubah, faktur pajak masukan yang akan dirubah. Kemudian tekan tombol ubah pengkreditan. Kemudian tekan tombol ubah pengkreditan. Nah, di sini akan muncul pop-up untuk memilih dapat dikreditkan, artinya masuk di lampiran B2, atau tidak dapat dikreditkan, masuk di lampiran B3. Contohnya di sini kita masukkan ke lampiran B3 atau tidak dikreditkan. Kemudian kita tekan tombol OK. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah nanti ini diupload satu-satu? Tidak, jawabannya tidak. Ini bisa diupload sekaligus dengan cara bisa memilih secara langsung Ctrl A atau bisa di-highlight semuanya, kemudian menekan tombol upload. Nanti secara otomatis nanti akan masuk ke antrian upload faktur. Nanti akan ada notifikasi Anda memilih untuk mengupload 2 faktur pajak masukan. Nah, setelah proses ini, nanti mohon dipastikan Bapak Ibu untuk menyalakan uploadernya. Jadi jangan lupa start uploadernya dinyalakan terlebih dahulu supaya data tersebut nanti diupload ke DCP seperti biasa ketika Bapak Ibu merekam melalui halaman faktur pajak masukan. Nah, pertanyaannya mungkin nanti apakah setelah diupload, apakah nanti data ini masih tetap muncul? Jawabannya nanti ketika statusnya sudah approval success, nanti data ini otomatis akan hilang ketika Bapak Ibu mencoba untuk get data kembali. Nah, di sini kemudian kita masuk ke halaman daftar pajak faktur pajak masukan yang seperti biasa Bapak Ibu biasa gunakan. Di sini bisa kita lihat, bisa dijumpa. Di sini bisa Bapak Ibu lihat kedua faktur pajak masukan tadi sudah berubah status menjadi approval sukses. Artinya
faktur tersebut sudah diupload ke sistem DJP. Berikutnya adalah untuk daftar dokumen PIB. Ini adalah halaman untuk menurunkan data-data PIB yang Bapak Ibu miliki. Misalkan dalam hal ini Bapak Ibu melakukan transaksi atau pemberitahuan impor barang di Bea Cukai, karena kita sudah melakukan pertukaran data, nanti Bapak Ibu cukup memasukkan masa, tahun, atau mungkin Bapak Ibu ingin memasukkan secara spesifik nomor PIB-nya. Tapi di contoh ini kita hanya memasukkan masa dan tahun, artinya kita akan melaporkan PIB di masa Mei 2020. Otomatis nanti sistem akan memunculkan atau menarik seluruh data-data PIB yang siap untuk diupload di masa Mei 2020. Nah, di dalam video ini total record per halaman masih 100, tapi yang terbaru kita sudah naikkan menjadi 1000 per sekali get. Bapak Ibu bisa pindah ke halaman berikutnya dengan menekan tombol next, atau bisa melompat halaman dengan langsung melakukan input halaman yang dituju. Dengan catatan, di setiap pindah halaman nanti akan melakukan request ke sistem DJP dan nantinya akan meminta untuk Bapak Ibu input kode captcha. Nah, contohnya di sini kita get ke halaman 10. Ketika di halaman 10, contohnya di dalam video ini, misalkan masih ada datanya, artinya kalau dihitung secara manual di halaman 10 masih ada total record 100 halaman, artinya datanya sudah ada 1000. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa mengetahui berapa banyak dokumen PIB yang biasa di perusahaan Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu sudah bisa menafsirkan biasanya itu di halaman berapa gitu. Nah, contohnya di sini aplikasi ini biasanya kisarannya di angka 1700-an, artinya saya akan mencoba masuk ke halaman 15, ternyata masih full 100, artinya memungkinkan masih ada data di record berikutnya. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa gate-nya per 1000. Jadi tujuannya supaya nanti tidak tidak membebani Bapak Ibu yang lain, pengguna faktur yang lain dalam melakukan upload seperti biasa, misalkan upload faktur pajak keluaran yang biasa, kemudian retur atau dokumen lain. Nanti ketika kita fokuskan bebannya di fitur ini, takutnya akan mengganggu performa yang lain. Jadi kita akalin dengan cara gate-nya per 1000. Nah, di sini contohnya di halaman 19 itu terdapat record 67. Artinya nanti di halaman 20 pasti tidak ada data lagi, karena biasa di halaman 19 itu muncul hanya 67. Artinya datanya ada 18 kali 100, 1867. Sama seperti faktur pajak masukan, di sini status pengkreditannya otomatis kita masukkan di lampiran B2 atau statusnya dikreditkan yes. Nanti misalkan di perusahaan Bapak Ibu kebanyakan menggunakan status tidak dikreditkan, nanti Bapak Ibu masih bisa memilih untuk tidak dikreditkan. Tapi tidak terbuka kemungkinan misalkan Bapak Ibu sudah nyaman dengan mekanisme ekspor impor CSP yang sekarang, Bapak Ibu masih tetap bisa menggunakan itu karena kita tidak menghilangkan fitur itu. Jadi fitur ini hanya sebagai alat bantuan untuk Bapak Ibu mengetahui ada berapa data faktur pajak masukan atau ada berapa data PIB yang Bapak Ibu miliki yang siap untuk dikreditkan di masa yang diinput. Nah, ini juga ada halaman ketiga, fitur ketiga itu untuk VAT refund for tourist. Selain 3 halaman ini, kita juga menyediakan daftar kode cap, di mana daftar kode cap ini tujuannya menambahkan kode cap. Misalkan nanti Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan terbaru terkait kode cap faktur pajak yang dibebaskan ataupun yang tidak dipungut.
misalkan ada aturan baru, nanti dari Direktorat Jenderal Pajak nanti akan cukup memberitahukan bahwa ada kode cap, dan Bapak Ibu cukup melakukan sinkron kode cap sehingga tidak perlu melakukan update aplikasi. Ketika menekan tombol sinkron kode cap, nanti otomatis akan request kode cap yang terbaru, dan nanti akan siap digunakan ketika Bapak Ibu hendak menerbitkan faktur pajak yang dibebaskan atau tidak dipungut. Dalam hal ini faktur pajak dengan kode 07 atau 08. Mungkin fitur untuk e-faktur desktop seperti ini. Nanti bagaimana caranya untuk aplikasi masuk ke aplikasi yang terbaru nanti akan kami jelaskan. Namun sebelum ke situ, kami akan coba menampilkan kepada Bapak Ibu video terkait pelaporan. Jadi di sini kan Bapak Ibu melihat bagaimana cara menurunkan data, fitur yang baru, di mana Bapak Ibu bisa get data. Nanti untuk pelaporannya, untuk fitur SPT di sini di faktur desktop ini belum kita tutup dalam hal nanti Bapak Ibu melakukan pembetulan untuk data-data yang lama. Akan tetapi untuk SPT yang akan datang nanti mulai dari Bapak Ibu ditetapkan menggunakan pre-populated, nanti akan menggunakan faktur berbasis web. Nah, di sini kita akan lihat tayangan video terkait faktur SPT PPN berbasis web. Oke, minta tolong di pause dulu Pak. Di pause terus di zoom itunya URL-nya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sekilas tampilan ketika Bapak Ibu hendak melakukan pelaporan SPT PPN dengan menggunakan channel e-faktur berbasis web. Nah, aplikasi ini hanya menyediakan fitur untuk pelaporan. Jadi nanti ketika Bapak hendak melakukan upload faktur menggunakan e-faktur desktop, dan untuk melakukan pelaporan SPT menggunakan e-faktur SPT PPN berbasis web. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat halaman URL-nya itu adalah https://web-efaktur.pajak.go.id. Nah, kalau nanti Bapak Ibu di tempatnya masing-masing atau di rumah atau di kantor, Bapak Ibu bisa coba alamat URL-nya. Akan tetapi syarat untuk masuk ke halaman ke aplikasi ini adalah harus terlebih dahulu melakukan instalasi sertifikat digital seperti yang biasa Bapak Ibu kalau pernah menggunakan Innova Online. Ketika Bapak Ibu hendak melakukan permintaan nomor seri faktur melalui Innova, di sana kan diwajibkan untuk memilih sertifikat digital. Sama halnya dengan aplikasi web ini, nanti akan disyaratkan untuk memasukkan sertifikat digital di browser, di mana nanti username itu kita akan pilih dari sana. Nanti misalkan Bapak Ibu ada yang sebagai konsultan atau bagaimana, nanti misalkan di dalam browser itu ada 10 atau 20 sertifikat digital. Ketika hendak melakukan pelaporan SPTA, nanti Bapak Ibu harus memilih sertifikat digital SPTA. Next. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat sama-sama, tadi ada sempat muncul pop-up untuk memilih sertifikat. Nah, otomatis nanti username yang muncul di halaman ini adalah username yang tertera di sertifikat digital yang sudah diinstal di browser. Nah, nanti Bapak Ibu cukup memasukkan password Innova, dan nanti akan muncul halaman seperti ini, di mana ada dua menu. Menu yang pertama itu mengenai profil PKP, kemudian menu yang kedua mengenai administrasi SPT. Di sini di profil pengguna, Bapak Ibu harus melakukan perubahan tentang profil aplikasi terkait SPT. Sedangkan profil PKP ini kita get dari master file, artinya dari IREC atau dari SIDJP. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu hendak melakukan perubahan, silakan menghubungi KPP terdaftar. Oke. Nah, di sini contohnya ada PT Taxmin.
PT Taksmin. Di sini ada tombol menu untuk monitoring SPT. Di sini misalkan kita pilih tahun 2020, kita tampilkan. Untuk posting SPT, Bapak Ibu cukup tekan tombol posting SPT, memasukkan masa dan status pembetulan seperti yang tadi saya jelaskan di alurnya. Kemudian akan muncul notifikasi proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Nah, ini nanti akan antri, nanti tergantung siapa yang lebih dahulu melakukan request posting. Nanti yang lebih dahulu nanti akan didahulukan untuk status sukses posting. Setelah berhasil posting, nanti Bapak Ibu di sini bisa melihat rincian SPT mulai dari A1, A2, A3, B1, A1, A2, B1, B2 sampai dengan B3. Nah, ini nanti mungkin nanti saya akan coba tunjukkan slide. Nanti setiap rincian ini mungkin Bapak Ibu bertanya, saya mau download bagaimana? Nanti kita di sini ada fitur untuk mendownload ke dalam bentuk CSV. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti data-data ini nanti bisa di-download dan kita sediakan dalam bentuk CSV. Nah, sama seperti biasa yang Bapak Ibu biasa gunakan di faktur Persi Desktop. Di sini Bapak Ibu melakukan pengisian atau melengkapi formulir AB-nya. Dalam hal ini misalkan Bapak Ibu memiliki faktur pajak yang digunggung, yaitu dengan menginput DPP dan PPN, kemudian melakukan pengecekan terkait perolehan, misalkan di perolehan. Nah, kalau Bapak Ibu setuju atau mungkin di sini ada kompensasi atau kelebihan yang sebelumnya. Kalau setuju, kemudian Bapak Ibu mencentang pernyataan dan memilih sertifikat digital. Artinya Bapak Ibu akan menandatangani bahwa formulir AB ini sudah sesuai dan sudah disepakati oleh Bapak Ibu sebagai pelapor SPT. Di sini Bapak Ibu masukkan pasprase sertifikat digital, kemudian klik setuju. Nah, setelah setuju, proses posting sudah selesai. Tahapan berikutnya itu adalah nanti Bapak Ibu melihat induk. Misalkan induknya mulai dari penyerahan barang penyerahan, kemudian perhitungan kurang dan lebih bayar, dan pengisian kelengkapan SPT. Di sini juga ada untuk ada link untuk menginput NTPN. Jadi misalkan kurang bayar, nanti Bapak Ibu bisa input NTPN di halaman ini. Oke, di sini coba kita submit. Tadi kan proses posting sudah selesai. Tahapan kedua kita akan submit. Nah, untuk submit kita perlu mengisikan tempat pelaporan, kemudian tanggal pelaporan, kemudian nama jelas dan jabatan. Nah, di sini coba kita submit dan mencentang pernyataan. Nah, di sini contohnya bahwa NTPN harus diisi, artinya SPT untuk masa Mei 2020 ini membutuhkan kurang bayar, artinya Bapak Ibu harus melunasi terlebih dahulu. Contohnya di sini kita sudah sebelumnya melunasi dengan kode NTPN ABCDFG HIJ 123. Nah, 012345. Kemudian nanti Bapak Ibu masukkan nilainya. Ketika klik tambah, nanti sistem kita akan melakukan validasi. Apakah ini memang benar-benar sudah dibayar atau memang ini adalah hanya untuk coba-coba atau bagaimana? Nanti akan kita cek langsung ke modul MPN, kita cek apakah pembayaran itu sudah ada. Ketika sudah berhasil submit, nanti statusnya nanti akan berubah sukses posting. Dan tahapan berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan pelaporan. Nah, klik lapor. Dalam hal Bapak Ibu masih memiliki lampiran SPT yang perlu dilampirkan, misalkan SSP atau bagaimana gitu, nanti Bapak Ibu cukup merubah menjadi file PDF, kemudian nanti dilampirkan di sini. Jadi choose file PDF, kemudian klik lapor. Oke, akan muncul notifikasi proses SPT berhasil dilapor. Artinya
di sini statusnya sudah berhasil lapor dan Bapak Ibu sudah bisa melakukan cetak SPT. Di sini bisa Bapak Ibu cetak dan SPT-nya, atau di sini juga bisa Bapak Ibu cetak NTTE atau nomor tanda terima elektroniknya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu juga, ini lampiran SPT-nya bisa di-download gak sih? Nah, di situ di video ini memang belum kita tampilkan, tapi di aplikasi terbaru sudah ada fitur untuk download SPT-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download SPT ke dalam bentuk CSV. Jadi misalkan Bapak Ibu biasanya untuk laporan interim, mungkin untuk internal biasa melakukan pengecekan, nanti bisa melakukan download SPT-nya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Mungkin ada satu lagi slide yang hendak kami tampilkan sebelum nanti mungkin kami kembalikan untuk sesi tanya jawab. Mohon izin satu lagi Pak. Ini ya. Nah, di sini kita lihat sama-sama ada beberapa perubahan yang belum diakomodir di video yang tadi kami tunjukkan. Di sini ada menu yang namanya Download CSV Prepopulated. Nah, kita bisa lihat sama-sama di sana ada fitur untuk download CSV. Nah, ketika masuk ke halaman download CSV, nanti Bapak Ibu bisa memilih data prepopulated yang hendak ditarik itu apakah faktur pajak masukan atau PIB. Jadi tadi kan di faktur desktop ada fitur get data, itu hampir sama fitur fungsinya dengan menu ini. Jadi tadi di faktur desktop Bapak Ibu get data PM dan get data PIB itu bisa dilakukan di faktur versi web ini juga. Artinya Bapak Ibu bisa pilih yang di-download itu apakah faktur pajak masukan atau PIB. Nah, coba ke bawah, Pak. Misalkan di sini kita akan mendownload faktur pajak masukan di masa Agustus. Artinya nanti Bapak Ibu akan hendak melaporkan masa Agustus 2020. Jadi misalkan di sini saya akan melaporkan SPT masa 2020. Ketika saya download faktur pajak masukan, nanti akan muncul atau nanti akan disediakan seluruhnya data faktur pajak masukan yang dapat saya kreditkan di masa Agustus 2020, yaitu faktur pajak masukan yang bisa dikreditkan mulai dari Agustus sampai dengan 3 bulan sebelumnya sesuai dengan regulasi perpajakan. Kemudian berikutnya, selain faktur pajak masukan dan PIB, di sini juga Bapak Ibu bisa melakukan download SPT. Nah, di sini di sebelah tombol tampilkan itu ada tombol download. Jadi tadi ketika Bapak Ibu melihat satu persatu, mulai dari rincian lampiran A1, A2 sampai dengan ke B3, selain bisa menampilkan, di sana juga kita menyediakan fitur download. Artinya nanti sistem ini, aplikasi ini akan mendownload ke dalam bentuk zip. Nanti silakan Bapak Ibu ekstrak, nanti hasilnya akan menjadi sebuah file CSV. Dan nanti silakan Bapak Ibu olah, apakah nanti diolah ke dalam Excel atau bagaimana. Nah, contohnya seperti ini. Tadinya di-download dalam bentuk zip karena kita kompres. Kemudian setelah diekstrak akan berbentuk CSV. Nanti silakan di-convert menjadi ke Excel untuk dapat diolah kembali.